dan selamat petang Kenan dan juga Reverend. Oke, syukur puji Tuhan karena terima kasih juga buat Reverend dan Kenan karena sudi untuk meluangkan masa, pertamanya untuk kita punya explanation untuk II Malaysia. Jadi II Malaysia ini adalah dimana kita melihat dia punya moto ya. Motonya adalah dimana di dalam Matius 28 ayat yang ke-18 hingga 20, Yesus menghampiri mereka lalu berkata, "Aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pergilah kepada semua bangsa di seluruh dunia dan jadikanlah mereka pengikutku. Baptislah mereka dengan menyebut nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Roh Allah. Ajarlah mereka mentaati segala yang sudah aku perintahkan. Ingatlah, aku akan sentiasa menyertai kamu sehingga akhir zaman." Jadi II ini adalah, inilah motonya ya, dimana perintah terakhirnya ya, perhatian pertama yang mereka adalah pertama itu. Jadi kita melihat untuk review. In 1962, at a small church plant in Fort Lauderdale, Florida, a man by the name of D. James Kennedy encouraged his congregation of 17 people that they could change the world. Now you might imagine that some were a tad skeptical at such a claim, but I can tell you, that is exactly what they did. Their commitment to that vision for over 55 years, and that of those that joined them along the way, has resulted in a ministry called Evangelism Explosion International, a ministry that literally spans the globe and upon which the sun never sets. Our vision is to see every nation, equipping every people group and every age group to witness to every single person on earth. And the way we accomplish this vision is by equipping believers in and through local churches to multiply, all to the glory of God. Simply put, by training people to share their faith, we can change the world. This has been and will be our vision until Christ returns. There are 249 countries and territories in the world today. Currently, II is multiplying in 76 of those countries. What does that mean? Well, it means that a country has a fully functioning II ministry, guided by indigenous leaders, and is helping another nation to conduct their own II ministry. We believe that the world will be reached through strong national spiritual movements that engage with the local church. According to the Joshua Project, there are approximately 16,000 people groups in the world today. About 40% of those, representing 3 billion people, are considered unreached. And yet the Bible shows us a different picture. In Revelation 7 verse 9 it says, "After these things I looked, and behold, a great multitude which no one could number, of all the nations, tribes, peoples, and tongues, standing before the throne and before the Lamb." We can see them in white robes. They're saved. They're Christians. People from every single people group on earth. You see, this is the vision that God has given us. We believe that the gospel of Jesus Christ must be for all the tribes, all the people, all the languages. From our flip chart training to Weavers, a ministry for oral learners, to our deaf ministry, we engage with people in every way we can to be relevant to their life. Currently, our materials are being printed in over 100 languages worldwide. As the ministry grew globally, we saw the need for adding an age group distinction. We felt compelled to say that as long as someone believes in Jesus Christ as their Savior and Lord, there is no age that prohibits that person from learning to share their faith. The best example of this truth is Kids EE and Explorers Club, what we call Hope for Kids. Each year, we've seen at least 500,000 children complete each program. We've seen countless children lead their parents, their neighbors, their friends to Christ, which is quite literally changing their world. At the end of the day, this is what we're all about. We're about people, training people. Through the structure of the local church, we exist to train Christians to share their faith so that we can, as a body of believers, witness to every person. Matthew 24 verse 14 says it best, "And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto the nations, and then the end shall come."
Why do we believe that we can change the world? It's because we teach people how to share the good news, and then we teach them to train others to do the same. It is the good news, shared through spiritual multiplication, that has the power to change the world. And, by God's grace, complete the great commission of Jesus Christ in our life. Oke, sebentar tadi kita sudah melihat video. Kita tahu bahwa II ini telah wujud pada tahun 1962. So, maksudnya agak lama juga. Ya, dia bermula di Florida, USA, di gereja Presbyterian Coral Ridge oleh Dr. D. James Kennedy. Dan kita lihat kenyataan visi mereka. Nah, kalau kita lihat di visi yang mereka lakukan adalah setiap negara melengkapi setiap suku bangsa dan setiap kumpulan umur untuk bersaksi kepada setiap jiwa. Dan juga kita lihat apa misi mereka. Misinya adalah untuk memuliakan Tuhan secara melengkapi orang-orang percaya, untuk melipat ganda dan melalui gereja tempatan di seluruh dunia demi persahabatan, penginjilan, permuridan, dan pertumbuhan yang sehat. Jadi ini adalah II yang telah bekerja sama, ada 10 semuanya di sini. Kita boleh lihat inilah anggota gereja yang sudah bersama-sama dengan II yang sudah bekerja sama. Dan kita melihat II adalah berdasarkan apa? Ada 4 kebenaran Alkitab lah kalau kita lihat di sini. Jadi II ini kalau kita lihat poin yang pertama adalah setiap orang Kristen dia harus menjadi saksi. Jadi dia gunakan di Kisah Para Rasul menjadi Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu dia katakan menjadi saksi-saksiku. Dan yang kedua adalah tanggung jawab pendeta ataupun pemimpin gereja untuk melengkapi jemaat gereja. Nah, kalau kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 11 dan 12, dialah yang memberikan karunia kepada manusia menjadi guru dan pemeliharaan jemaat. Hal itu dilakukannya supaya umat Allah dapat melakukan pelayanan yang sepatutnya dilakukan oleh pengikut Kristus sehingga tubuh Kristus dikuatkan. Jadi, dan yang ketiga pula kalau kita lihat cara melengkapi yang terbaik adalah melalui latihan semasa kerja, yaitu on job training. Nah, kalau kita lihat di sini kita ada melakukan EP. EP itu adalah di mana dia persahabatan lah, kita kena pergi keluar dan kita menjalinkan persahabatan, dan pada masa sama di situ juga kita akan menginjil. Seperti mana kalau kita lihat di sini ya, yang pemandu kapal terbang itu dia tidak boleh belajar ataupun mempelajari perkara itu di bilik darjah saja, dia harus keluar baru dia boleh belajar. Dan keempat kalau kita lihat di sini adalah di mana kita harus melatih pemenang-pemenang jiwa ke arah pengandaan rohani. Kalau kita lihat di 2 Timotius pasal 2 ayat 2, ajaran yang engkau dengar ketika aku mengisytiharkannya di hadapan banyak saksi, hendaklah engkau percayakan kepada orang yang boleh dipercayai, yang dapat mengejar orang lain. Jadi kalau kita lihat melalui II ini, memang kita lihat statistiknya setiap tahun itu berganda. Sebab kenapa? Seperti juga kelompok permuridan itu dia berganda. Ya kalau kita lihat ini adalah di mana dia punya organisasi gereja yang ada. Kalau kita lihat di sini dia ada pelayanan jangkauan, misi, penginjilan, bagian latihan, pelayanan pendeta. Jadi XI ini dia di bawah sekali, maksudnya tidak di bawah pelayanan itu, dia bukan di atas, supaya kita dapat menjangkau yang lain lagi, sebab kita ada bagian-bagian yang lagi lebih yang penting lah. Oke, kalau kita lihat apakah kesan-kesan penggandaan melalui pelayanan II. Oke, sebelum itu saya mau kasih introduce dulu staff-staff yang ada ataupun kaki tangan yang ada di II Malaysia. Ini adalah staff-staff mereka dari Subang Jaya, dari Penang, dari Kuching, dan ini adalah lembaga pengarah II Malaysia. Kalau kita lihat ada beberapa di sini, ada dari Sabah juga, dari Masel, kita ada dari Sibu, dari Kepung, kita ada dari JB, KL, Sarawak,
Dan kita lihat lagi yang ini adalah rancangan 2021. Kalau kita lihat di tahun 2020 ada penurunan di situ. Kalau kita lihat bilangan semester dia 37 saja. Dia punya semester terlatih rendah saja sebab disebabkan Covid lah. Tapi kita melihat walaupun Covid melanda di seluruh dunia, tetapi masih lagi bergerak. Maksudnya mereka tidak berhentilah. Mereka tetap menginjil. Oke, ini adalah II Kongres Antarabangsa yang sudah berganda. Ada 84 negara yang sudah berkembang sekarang, dan ini adalah kongres delegates dari Asia lah. Jadi ini adalah peratusan II International, dia punya keputusan. Kalau kita lihat dari tahun 2001 sehingga tahun 2020 peningkatan itu sangat drastik. Maksudnya pergandaan itu memang banyak lah. Jadi kenapa orang memilih untuk ambil II? Karena ini mudah dan senang untuk dijangkau. Dan kita juga ada negara yang diadopsikan, dan kita ada beberapa negara-negara yang sedang berganda, termasuk Malaysia. Kalau kita lihat di sini pergandaan dan juga pertumbuhan. Kalau kita lihat yang warna hijau itu pertumbuhanlah yang terjadi, yang warna kuning itu dia pergandaan. Oke, seterusnya ini adalah gereja-gereja yang sudah melakukan XII, ya. Ini dari Shah Alam. Kita lihat, ini memang famous lah di Sabah. XII dari Paroke Holy Cross. Memang orang setiap tahun memang menjalankan XII, dan ini sangat berhasil lah. Ini dari Puchong, ini dari Sarawak, ini dari Baptist Church Sabah, ini dari BEM. Ada banyak sebenarnya, tapi ini adalah salah satunya lah. Jadi apa yang dilakukan di sini, dia punya peningkatan ini. Kalau untuk menjadi pemimpin itu dia harus diketuai oleh guru facilitator kanan lah, ya, ataupun pendeta dalam masa 4 hari. Mereka akan dilatih terlebih dahulu. Itulah kalau kita memulakan II, kita harus melatih dulu dari pemimpin. Jadi pemimpin itu kita ambil, beri mereka latihan selama 4 hari, dan kita akan bagi mereka bahan, dan mereka akan dilatih lah. Dan kursus ini dilakukan dalam 10 hingga 13 minggu. Jadi yang orang yang setelah dilatih tadi itu, mereka akan mengajar, ya, seperti juga kelompok latihan permuridan kan. Dia punya cara pun lebih kurang sama seperti itu. Nah, jadi gambaran keseluruhan XII ini kita boleh lihat tujuannya adalah untuk melatih pemimpin-pemimpin gereja dan pemimpin kumpulan persekutuan, supaya mereka boleh melengkapkan alih-alih mereka dalam tugas persahabatan, penginjilan, permuridan, dan pertumbuhan yang sehat. Dan kita juga boleh melihat tujuannya adalah untuk meningkatkan, melengkapkan, dan memperkukuhkan semua pelayanan yang ada dengan melengkapi pemimpin-pemimpin untuk berkhidmat dengan lebih efektif dan penginjilan. Dan kita lihat dia punya format. Formatnya adalah dia bertujuan untuk mempermudahkan berbagai elemen semester latihan 13 minggu. Sebenarnya yang dijalankan di gereja tempatan atau persekutuan kumpulan. Jadi ini sangat mudah sebenarnya. Kalau kita lihat, ya, dia berbeza daripada seminar, karena seminar hanya berfokuskan kuliah di kelas. Tetapi latihan ini dia menyediakan kemudahan menonton DVD dengan pengalaman aktiviti persahabatan. Maksudnya aktiviti persahabatan itu di mana orang yang baru yang kita jangkau, kita akan menginjil kepada mereka lah dengan bahan-bahan yang sedia ada. Oke, dan seterusnya kita juga dilengkapi dalam tempo 3 hingga setengah hari, ataupun dari apa yang dilakukan dalam tempo 13 minggu atau 24 jam. Jadi itu tidak termasuk aktiviti persahabatan, karena aktiviti persahabatan itu tidak dijalankan di kelas lah.
dia akan keluar. Tapi sekarang kalau COVID kita boleh menggunakan online juga. Ya. Dan C adalah kesatuan. Ya, kesatuan ini jelas kesatuan dalam Kristus sangat diperlukan untuk penginjilan dan permuridan yang berkesan. Dan dalam XII juga dominasi dan budaya tersendiri ditenggelami oleh kesatuan yang kita miliki dalam Kristus dan komitmen kita untuk menjadikan dia dikenali melalui ketaatan kepada amanat agung itulah. Dan yang ke D ini persijilan. Maksudnya setiap kita yang sudah dilatih, ya, yang sudah habis kos, kita akan diberi sijil. Ya, pengiktirafan lah. Dan pada masa yang sama juga, apabila kita sudah habis latihan tersebut, kita sudah ada aktiviti persahabatan, kita sudah dapat menjangkau 10 orang, nah kita akan dapat sijil inilah. Jadi persijilan XI ini adalah menekankan kawalan quality. Sijil akan membantu Anda mewujudkan dan mengekalkan piawai kecermalangan dalam pelayanan XII Anda melalui penghasilan, pemenang-pemenang jiwa, dan pengikut-pengikut yang berkualiti. Jadi kalau kita lihat ada latihan facilitator yang akan diperakui dengan persijilan itulah yang melayakkan kita untuk melancarkan dan mengetuai atau pelayanan XII yang berkualiti di gereja tempatan atau kumpulan persekutuan kita. Oke, jadi komitmen latihan facilitator XII dan juga tahap latihan XII, kita melihat di sini ada 3 perkara lah. Sijil penyelesaian, maksudnya bila kita sudah ada aktiviti persahabatan 10 orang yang sudah kita jangkau itu, ya kita akan menerima sijil penyelesaian XII ini. Dan kalau lebih daripada 10 aktiviti persahabatan itu, kita akan dapat sijil juru latih. Maksudnya kita sudah boleh menjadi juru latih lah untuk mengajar, dan seterusnya sijil facilitator itu. Nah, ini adalah dimana ada beberapa cara ya. Kalau II klasik juru latih itu perlu 2 hari. Jadi maksudnya dia akan lakukan melalui juru latih itu untuk menjadi facilitator XII itu. Dan yang klinik XII itu hanya perlu 3,5 hari. Kalau kita guna kaidah itulah. Kalau kita guna II klasik, juru latih itu 8 jam. Jadi kalau kita lihat di sini persijilan facilitator XII dapat terus mengulakan semester baru di mana-mana saja lah. Jadi perjanjian persijilan XII kita lihat di situ juga, komitmen XII kepada penginjilan dunia, lebaran kerja pelancaran XII, dan kita melihat juga pelancaran XII di gereja kita lah. Nah, ini adalah dimana pelancaran XII di gereja kita. Kalau kita mau mengadakan XII di gereja kita harus buat persiapan lah. Maksudnya kita harus berdoa, buat persediaan, kita mesti ada rikmen, pentakbiran, rekod. Jadi kita melihat di sini keutamaan doa itu sangat penting. Jadi sebelum kita memulakan XII, kita harus berdoa terlebih dahulu. Itu perlu masa, sebab kalau kita buat XII kita kena rancang dalam masa 3 bulan. Oke, jadi hubungan doa itu dan visi penginjilan, berdoa untuk pekerja, butir-butir doa lah. Oke, persediaan untuk semester XII kalau kita lihat di sini seperti apa yang saya katakan tadi. Kalau peranan untuk fasilitator, pentakbir, ketua, aktiviti persahabatan itu perlu 3 bulan. Jadi maksudnya persiapan itu perlu 3 bulan lah. Jadi mulakan promosi di gereja kita. Contohnya kalau gereja ini mau buka XII, kita mesti mau promosi terlebih dahulu sebelum kita buka XII. Jadi kita perlu ambil masa 3 bulan. Dan juru latih berkongsi kesaksian di gereja lah, itu dalam 6 minggu. Kita menjemput pelatih baru. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita harus melatih terlebih dahulu pelatih kita itu selama 6 minggu lah, dan juga kita sediakan jadwal latihan semester itu 4 minggu, dan ada bahan-bahannya, bahan-bahan latihan, pelajar, buku-buku kecil,
itu activity persahabatan itu perlu 4 minggu. Kita harus rekrut kita punya rekan-rekan doa. Jadi kalau kita mau buat EP itu activity persahabatan, kita perlu rekrut kita punya rekan-rekan doa lah, sebab itu sangat penting. Itu perlu 2 minggu. Jadi kita juga harus mengadakan taklimat untuk rekan-rekan doa dan juru latih. Ya, itu perlu 1 minggu lah sebelum kita memulakan kita punya XCI. Kita harus mengadakan taklimat kepada rekan-rekan doa kita dan juru latih kita bahwa kita harus berdoa dan sebagainya untuk pastikan semuanya dalam keadaan baik, berjalan lancar. Dan pastikan semua juga peralatan yang diperlukan untuk latihan sudah siap sedia dalam masa 1 minggu itu. Nah, senilai semak persiapan semesta XCI, kita perlu membuat persediaan untuk fasilitasi, yaitu di mana penyediaan fasilitator, kita penyediaan bilik, komponen sisi kelas di bilik darjah, komponen sisi activity persahabatan. Jadi maksudnya bila kita mau buat XCI, kita perlu mau pikir ini semua. Kita perlu mau sediakan kita punya juru latih, kita mau sediakan bilik, kita mau sediakan kelas darjah, ataupun kita mau sediakan activity persahabatan. Itu semua harus dirancang dalam 3 bulan sebelum kita menjalankan XCI. Jadi kalau kita lihat di sini komponen sisi activity persahabatan itu adalah elemen amat penting dalam pelayanan XCI. Tampaknya Anda tidak melaksanakan XCI adalah amat penting untuk pelajar-pelajar mendengar atau menyampaikan membentangkan kisah Injil XCI setiap minggu semasa latihan activity persahabatan. Kalau yang ini ada di dalam sana, ini pertumbuhan bermula di sini. Ini adalah ini warna merah ini. Ini adalah dimana kalau kita adakan EPI itu activity persahabatan, kita perlu buku ini. Tapi ini harus di memorize lah. Jadi kita tidak perlu buku ini sudah. Jadi semua apa yang ada di dalam buku ini semua kita ingat. Jadi bila kita tanya kepada kita punya EP dan dia akan jawab seperti itu. Jadi ini semua ini adalah penting untuk kita punya EP lah untuk activity persahabatan kita. Oke, ini sebenarnya banyak membantu dan juga membuka minda untuk kepada EP kita punya. Oke. Dan kalau kita memulakan jadwal latihan semester, maksudnya bila kita mau memulakan ini, ya kita ada beberapa unit lah. Kita ada 13 unit di sini. Jadi unit yang pertama itu adalah di mana kita harus beri taklimat kepada juru latih, pasangan doa disertai dengan jamuan ringan, selamat datang, pengenalan dan memberi bahan-bahan. Jadi maksudnya di unit pertama itu prinsip-prinsip perhubungan, yang kedua kemahiran perhubungan, ketiga perhubungan dan prihatin, perhubungan secara berniat. Ini adalah yang terkandung di dalam latihan itulah, perkongsian iman bermula di sini, soalan-soalan permulaan kisah Anda, hidup kita ala Yesus, iman, respon, memupuk hidup, melipat gandakan hidup. Jadi ini ada di dalam buku ini sebenarnya. Nah, inilah perkara-perkara ini yang akan melatih kita, latihan ini untuk semester ini. Jadi bila ini sudah dilatih dan kita sudah memorize, kita ingat semuanya, dan pemeriksaan lisan itu akan dijalankan. Jadi bila dijalankan maksudnya kita mau uji mereka lah supaya mereka boleh terima itu sijil. Bila mereka terima itu sijil, mereka boleh menjadi facilitator. Oke, ini pelancaran XCI. Bagaimana kita mau melancarkan XCI di gereja kita? Yang pertama adalah permohonan. Ya, yang pertama adalah permohonan di mana kita harus bersedia untuk melancarkan XCI dan merancang untuk berdoa setiap minggu pada waktu-waktu berikut. Kira-kiranya setiap minggu itu hari apa yang jam berapa kira-kiranya baik untuk kita mau berdoa? Kalau saya secara pribadi saya taruh di sini 5 pagi lah untuk berdoa. Kalau saya mau membuat ini XCI.
5 pagi. Yang kedua, dia katakan sebagai persediaan untuk melancarkan XCE, saya merancang untuk berdoa setiap minggu pada waktu berikut. Waktu apa yang kita rasa senang untuk kita berdoa kan? Nah, ini adalah dia punya lancaran XCE yang perlu dia adalah ya, kalau kita sudah siap, contohnya kita mau menerima XCE ini untuk dilancarkan di gereja kita, ya dia ada seperti inilah akan diberikan. Dan ini kita harus, ini maksudnya data ini persiapan kita lah. Dalam 3 bulan itu sebelum kita melakukan XCE, kita sudah rancang. Jadi ini senang dan memudahkan untuk kita melakukan XCE dengan lebih terancang. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, persediaan itu bagaimana persediaan kita ya dalam usaha untuk menguasai bahan XCE seperti yang saya katakan tadi, ini semua bahan ini harus dimemorize. Dan apabila kita mengadakan aktiviti persahabatan, itu memudahkan kita. Nah, sebab di situ ada dipunya cerita-ceritanya ya, bagaimana menarik mereka, bagaimana mereka akan merasai kuasa Injil itu, dan mereka dapat mempercayai Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Nah, inilah lancarannya, nah, pendaftarannya, dan juga pentakbiran dan rekodnya. Oke, jadi saya rasa sampai di sini saja untuk pembentangan saya untuk XCE. Dan saya mau tanya untuk Kenan lah, bagi pendapat lah, adakah XCE ini penting untuk di gereja kita, gereja Good Samaritan? Adakah Kenan mau ini digunakan pakai di gereja kita? Sebab saya tahu memang di gereja kita terlalu banyak lah, ada banyak pemudahan-pemudahan yang sudah kita ada. Maksudnya penginjilan itu seperti kelompok permuridan yang kita lakukan sekarang, dan juga kita ada Alpha dan ada berbagai-bagai lagi ya penginjilan. Tapi adakah Kenan mau melakukan XCE di gereja ini untuk menambahkan lagi satu sistem penginjilan yang lain dari Alpha, kelompok permuridan seperti itu? So, harus dibuat keputusannya harus dibuat berdasarkan jangka waktunya. Sebab dulu saya di EE3 juga, di mana saya rasa sama juga XCE, ia melibatkan satu komitmen ke 13 minggu. Adakah gereja siap untuk memasukkan 13 minggu itu melatih? Siapa yang melatih? Ia melibatkan satu komitmen yang sangat tinggi itu. Dia bukan menjadi salah satu program. Kalau mau masuk XCE yang lain itu saya boleh lihat, hampir boleh dipadamkan sudah. Nah, sebab dia 13 minggu, mana ada yang mau untuk lain sudah. Ya, itu yang harus kita lihat lah. Bukan soalnya mau atau tidak mau lah. Jadi kira-kiranya Kenan punya pendapat bagaimana? Harus dipikir terlebih dahulu, bincang dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Bukan waktu ini lah. Bukan waktu inilah. Bagaimana dengan Reverend Ruci? Saya ada pertanyaan, Pak, sebab saya tadi melihat ada dia punya bagian organisasi atau waktu itu, kemudian misi, kemudian bagian material, perlengkapan, kemudian ada bagian itu yang pemimpin. Yang bagian yang kedua itu yang saya heran kenapa itu XE ini program ini, karena kalau dikatakan ini ya yang ini bagian training department. Kenapa SE itu diletakkan di bagian paling bawah, di bawah 10 minggu? Dia kalau ini diadaptasi, maksudnya itu sepatutnya di atas macam pemulihan kita. Buat pemulihan artinya melengkapi di sana dan memuridkan, kemudian baru itu jalan ke bawah. Ini diletakkan paling bawah, bagaimana bagian latihan itu dijalankan kalau XE itu di bawah? sebab terpulang dari gereja kan, gereja ya ada banyak training. Kita ada muda-mudi, kita ada sekolah minggu, salah satu lah. ya kita ada kelompok permuridan seperti itu. Jadi ini dari kelompok
di dalam training department, dalam latihan jabatan. Jadi kita mau masuk area di situ supaya dia lebih strategik lah. Bagian training, training punya tempat begitu. Dia tidak boleh masuk di dalam area pastoral. Dia mesti mau masuk di dalam latihan department punya, training punya. Saya setuju seperti yang kita katakan, perlu ada masa kalau mengangkat ini ada komitmen berapa minggu, 13 minggu 13 minggu, Iya. 10 ataupun 13 minggu. Ada saya melihat macam bagus lah, bukan macam, memang bagus lah. ya, memang sebenarnya memang bagus. Macam saya kan, saya ada terpikir juga macam di kelompok permuridan. Kita ada kelompok permuridan. Tapi bila SI ini dijalankan, maksudnya kita guna itu aktiviti persahabatan. Jadi macam saya jumpa Reverend, saya sudah ada yang dalam kepala, saya jangkau dia. Jadi bila saya sudah jangkau dia, memang ada di sini pertumbuhan lah. Ada 5 perkara yang harus, kaidah 5 perkara bagaimana hidup mereka bertumbuh. Yang pertama, mereka harus berdoa, mereka harus baca Alkitab, mereka harus menyembah, mereka harus ada persekutuan, dan juga bersaksi. Nah, ini perkara ini yang membantu mereka untuk bertumbuh. Tapi selain daripada itu, bagi pendapat saya adalah penting di mana kelompok permuridan yang kita sudah ada itu membantu mereka untuk mereka bertumbuh lagi. Jadi melalui XCI kita jangkau mereka, bila mereka menerima Yesus, kita bawa mereka pergi masuk di kelompok permuridan kita. Dan disitulah kita akan latih mereka melalui latihan 1, 2, 3, pemimpin 1, 2. Jadi saya rasa iman mereka ataupun pengetahuan mereka di dalam Tuhan itu semakin jelas, semakin mereka mengerti siapa itu Tuhan Yesus. Tapi memang Kenan katakan tadi, memang saya juga bersetuju lah, sebab kita perlu mau pikir, sebab ini bukan jangka masa yang pendek Pak, jangka masa yang panjang. Jadi itu perlu komitmen. Jadi kita perlu cari pemimpin yang betul-betul ada komitmennya, terutamanya pemimpin yang selalu mendorong, menggalakkan. Itu yang sangat penting lah, yang biasa berpikiran positif. Ya, juga tadi kau pun bilang salah satunya kalau mau langsungkan jalankan program yang harus ada kesatuan. Kalau XCI cari hanya sebagai sebahagian program di gereja, sebab dulu kalau melaksanakan EE3, ia tidak akan percaya. Kecuali kau ubah gereja itu jadi XCI, gereja XCI. Kalau dia tidak akan percaya. Bukan kita, tak tahu lah, mengikut pengalaman saya. Ya, kecuali kau ubah latihan komunitas semua buang, kau tinggal sejak XCI boleh. Ataupun XCI sama sel group saja, itu saja. Tidak boleh kasih konflik. Tak boleh, sebab 3 minggu kan. Macam sekarang kita ada Alpha sudah. Alpha latihan komunitas oke. Kau tambah lagi XCI, kecuali kau buang Alpha. So, dia punya latihan bukan saja penginjilan, latihan memimpin itu macam mana. Lepas dia 5 minggu itu untuk dibimbing, macam mana dengan latihan komunitas. Adakah orang itu akan ikut lagi latihan komunitas untuk 29 minggu sebelum dia dibaptiskan? Adakah dia ikut 5 itu diperkuatkan, dia kenal Yesus lebih lagi mendalam? Adakah itu cukup untuk dia dibaptiskan? Dia tak boleh campur aduk. Kalau satu XCI saja. Oke. Jadi ada apa-apa pertanyaan lagi untuk XCI? Kenan, ada apa-apa lagi? Oke, kalau tidak apa-apa, kita doalah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami bersyukur karena
walaupun dengan ringkas, tapi kami percaya bahwa apa yang telah kami lakukan sebentar tadi itu juga memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.